Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala al-Malik rahimahullah ta'ala wa Ahmad an Abi Hurairah. Diriwayatkan dari Imam Ahmad dari Abi Hurairah. Man istama'a ila ayatin, barang siapa yang mendengarkan ila ayatin dari satu ayat, min kitabillah dari kitab Allah yaitu Al-Quran, katabat lahu hasanatun mudha'ifatun, maka akan ditulis baginya yaitu kebaikan yang berlipat. Wa man tala ayatan, barang siapa yang membaca satu ayat min kitabillah, kan lahu nuran yaumil qiyamah, maka akan menjadi cahaya yaumil qiyamah pada hari kiamat. Wa Tabrani dari Imam Tabrani an Anas dari Imam Anas, man 'allama ibnan lahu Qur'ana, barang siapa yang mengajarkan ibnan anak laki-lakinya, lahu kepunyaannya Al-Qur'ana akan Al-Qur'an, nadran dengan melihat, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan ampuni baginya dosa ma taqaddama min dzambi, dosa-dosa yang telah lalu, wa ma ta'akhir, dan dosa yang akan datang, dan dosa yang telah lalu. Wa man 'allamahu iyyahu zahiran, barang siapa mengajarkan anaknya akan Al-Qur'an zahiran dengan jelas, fa kullama qara'al ibnu, maka setiap yang dibaca oleh anak itu ayatan dari satu ayat, rafa'allahu biha lil abi, maka Allah akan mengangkat baginya lil abi kepada bapaknya, darajatan hatta yantahila akhirnya, sampai habis ma'ahu dengan Al-Quran. Pada dalamnya Nabi amamah hamilul Quran, orang yang menghafal Quran, hamilur rayatil Islam, yaitu orang yang membendera Islam. Wa man akramahu, maka barang siapa yang memuliakannya, faqad akramahu Allah, maka sungguh akan Allah muliakan. Wa man ahanahu, barang siapa yang menghinanya, menyanyiakannya, fa alaihi, maka baginya laknatullah, laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah dimuliakan Allah, bahwa ini hadis menjelaskan pahala bagi orang yang mendengarkan ayat Al-Qur'an. Satu ayat saja didengarkan akan mendapatkan pahala yang dilipat gandakan. Kemudian apalagi membaca apa yang dia baca, satu ayat akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Satu ayat saja. Makanya pada waktu-waktu tertentu, apa di pagi hari gitu kan, kita dengerin ayat Quran, apa lewat televisi, apa lewat HP. Pagi jangan dangdutan, bagaimana dangdutan mulu gitu. Kencang musik itu kencang itu pakai sound yang bagus. Hewan nggak boleh, maksudnya jangan kayak gitu semua pagi atau maghrib. Waktu-waktu dipilih, waktu yang tepat. Jadi kira-kira rumah kita ada bacaan ayat Al-Quran. Kita nggak bisa ya dengerin lah, kita nyetel Quran lah. Dengerin sambil ngopi. Dengerin bisa sambil ngopi, bisa sambil ngudut, bisa. Ngudut. Ini kan kadang-kadang dari pagi besar ke malam dangdut. Sakit gigi. Bukan kagak boleh, bagus, tapi ya adalah yang buat dengerin Al-Quran. Ada di pagi hari, sore hari, atau malam hari. Kenapa? Yang tadi yang disampaikan bahwa mendengarkan itu dapat pahala yang dilipat gandakan. Dengan kuping kita, ibadah kuping tuh, ibadah telinga kita tuh dengerin Quran tuh. Kuping diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Salah satunya dengerin dengerin bacaan Quran, dengerin pengajian, ceramah-ceramah. Itu ibadahnya kuping. Itu ibadah. Kalau dengerin gosip, dosa kupingnya. Dosa. Kalau sepon dengerin gosip orang. Kalau TV tergosip dosa. Gibah. Berita-berita yang rumah tangga orang itu gibah. Masya Allah. Kuping ini
Dan salah satunya ketika ibadah, mendengarkan ayat Quran, mendengarkan nasihat agama, mendengarkan dikir orang kita dengerin, itu salah satu ibadahku kuping, ibadahnya telinga. Syukur-syukur tadi supaya bisa, kalau nggak dengerin ya baca, lebih baik lagi, lebih utama lagi kalau bisa baca Quran di rumahnya. Tas ayat, tas dua ayat, dibuka satu hari apa satu halaman, apa satu kaca, waktu-waktu tertentu. Kenapa? Nawiru buyutakum bi qiraatil Quran wasalah. Sinari cahaya rumahmu dengan baca Al-Quran dan salat. Ini rumahnya adem Pak, kalau sering dibaca Quran, apalagi rumahnya gedong adem, kasih AC. Dari rumah rombeng kagak pernah baca Quran, bro-bro AC kipas kagak, sumpah wah, sumpah. Jadi bukan masalah gedong dan tidaknya rumah itu. Yang menjadi rumah itu sebenarnya rumah itu mana Pak? Ini Pak, hati kita Pak, rumah. Yang membuat tenang tidaknya bukan rumah gedong, rumah fisik. Rumah yang paling adem itu rumah hati Pak. Hati. Punya duit nggak punya duit, kalau hati kita lagi tentrem aja, ayam aja. Banyak duit kalau hatinya gelisah gak senang. Rumahnya gedong, hatinya kagak tenang ya kagak bisa senang, kagak bisa tenang. Rumahnya rumahnya asal sederhana, tapi kalau hati rumah ini, rumah yang ada di dalam diri kita, kalau hatinya tenang ya tenang. Jadi ketenangan itu bukan bergantung pada rumahnya segede apa, tapi tergantung hati yang ada di dalam diri kita. Tatmainul qulub, ketenangan hati. Banyak duit kalau kayak Sambo ya nggak bisa tidur. Hidupnya nggak bisa di rumah, di penjara. Banyak duit ya, nggak bisa bahagia. Duit triliunan, berapa triliun tuh? Besar itu kalau triliun. Wah, itu triliun. Yang kedua itu hamil Quran. Hamil Quran itu para penghafal Quran. Jadi di dunia ini ada orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah untuk bisa menghafal Al-Quran. Itu 30 juz itu Allah berikan kemampuan untuk menghafal Al-Quran. Bisa orang tua, bisa kecil, bisa remaja, bisa orang yang matanya melihat, bisa juga orang yang matanya buta. Saya punya guru di Subang itu matanya buta, hafal Quran. Saya tanya gimana tuh belajar pakai braille Pak, pakai yang ada titik-titik itu braille. Quran braille di raba A B. Saya raba kagak bisa. Kagak bisa bunyi. A titik 1 A, titik 2 B, titik 3 C, 4 D. Diraba sama aja muncul, kagak bisa bunyi. Padahal bunyinya Al-Quran dan Al-Quran. Quran braille namanya. Quran braille. Plastik kaku itu ada bentol-bentolnya. Orang buta kalau ditakdirkan bisa baca Quran ya bisa hafal, bukan baca tapi hafal. Allah punya kuasa. Dibanding kita yang matanya melek, resepan melihat yang lain daripada Quran. Buta. Gus Dur buta. Jadi presiden. Kalau takdirkan buta jadi presiden. Kalau kita pikir gimana melihat apa-apa kagak bisa. Iya. Tapi bisa jadi presiden. Subhan kekuasaan Allah. Mana? Karena apa? Karena hati Pak. Sumbernya hati yang bersih, hati yang jernih, yang bisa memancarkan cahaya Allah. Jadi yang paling penting itu. Hamilul Quran, orang yang hafal Quran itu adalah hamilur rayatil Islam. Nanti di akhirat menjadi para pembawa bendera Islam. Orang-orang yang menghargai mereka, memuliakan mereka, Allah muliakan. Orang tidak memuliakan Al-Quran, menghinakan Al-Quran, menghina para penghafal Al-Quran, akan Allah hinakan dunia dan akhirat. Masya Allah.
kita nih wajib kita ajarin Pak nih, suruh bisa baca Quran. Jadi barang siapa yang mengajarkan anaknya membaca Al-Quran, dan nanti kalau kita mati setiap dia baca Quran, kita dinaikin derajatnya oleh Allah. Amin. Kita ajarin anak kita baca Quran, bisa kita mati ketika dia di dunia baca Quran, kita naik derajat. Setiap ayat naik derajat. Kalau kita ajarin anak kita baca Quran, Ustaz dong saja kagak bisa, gimana ngajarin? Bapaknya aja buta huruf, buta huruf. Nah, serahin ke Ustaz. Ustaz tolong nih anak saya ajarin kok bisa baca Quran gitu Pak. Jangan lupa amplopnya. Nggak kagak, nyerahin kagak, ngamplopin kagak. Bocah datang dewek, weh. Nak sapa nih ya? Kok kagak ajarin anak pada datang, aduh. Bapaknya siapa gue gak kenal. Tadi kira bubar-bubar, ada yang ngaji, wah itu orang bisa bubar. Astagfirullahaladzim. Udah jelas. Padahal datang lagi geruduk orang ngaji, ntar bubar lagi. Nak siapa sih? Tisan apa orang siapa? Kewajiban orang tua nih, kalau nanti anak dewasa ketika dia bisa baca Quran, itu menjadi simpanan buat kita, simpanan akhirat, harta karun. Saya walaupun nggak punya duit Pak, nggak punya biaya, anak mondok aja dah, bodoh suruh hidup di pondok aja dah. Semuanya pada mondok, anak 4 tinggal atuh di rumah. Tahu besok tamat SD kelas 6, mondokin lagi udah habis dah. Habis. Iya. Bisa bapaknya ke mondok. Bikin lagi. Aduh. Udah apa pada mondok aja dah. Nggak punya biaya gitu, seadanya aja dah. Daripada di pondok, ilok atau gak dikasih makan di pondok ya. Iya, udah pokoknya. Paling ditagih, 2 bulan lu belum bayar. Siapa yang bisa mengajarkan anaknya baca Al-Quran, nanti ketika dia baca, kita sudah mati, Allah angkat derajat. Allah angkat derajat. Maka dulu ada kisah di akhirat, dalam kubur, orang pada rebutan kiriman makanan. Ada aki-aki nggak ngerebutan, diem aja dia mah. Kagak ngerebut, ada kiriman nggak ikut rebutan. King apa Ki? Nggak rebutan, tenang aja gue pada khusus kiriman khusus. Wih, iya aki-aki. Orang-orang rebutan kiriman dia di alam kubur tuh. Doa bareng-bareng itu dia mah kagak diem. Kirimannya khusus. Nggak kasih rebutan sama yang lain. Rebutan apa injek-injek, sikut-sikut, malah tendang-tendang, rebutan itu, rebutan kiriman. Dia mah kagak. Ternyata aki-aki ini punya anak di dunia yang masih hidup, jualan di pasar. Ketika dia duduk nungguin pedagang, nungguin pembeli, sambil nungguin pembeli, mulutnya kagak diem-diem baca Quran. Wasmai wa tariq wa ma adraka ma tariq. An-najmu saqi min kulli nafsin lamma 'alaiha hafid. Bang, beli bang, berhenti. Berapa Bu? Nah, layanin pembeli. Layanin terusin lagi. Fal yang durli insanu mimma khuliqa mimma indabi. Mulutnya banyak. Dan dia niatkan bacaan Quran itu untuk orang tuanya yang sudah meninggal. Dapat kiriman tiap hari ikut rebutan di alam kubur. Kalau manusia ini sekarang belum di alam akhirat, masih di alam kubur. Alam kubur belum kiamat Pak. Nanti akhirat kalau sudah kiamat. Sudah kiamat baru dalam barzah di dalam akhirat. Sekarang semuanya manusia dalam kubur. Yang dapat nikmat kubur, yang dapat siksa kubur di dalam kubur. Gitu. Terus aja suatu saat, suatu hari udah lama kaki keterbutan. Yang tadinya nggak rebutan ikut rebutan. Laki ikut rebutan Ki. Kagak ada kiriman. Kagak ada kiriman. Ternyata maksudnya anaknya juga sudah meninggal, sudah nggak bisa ngirimin. Salah satu keuntungan punya anak bisa baca Quran. Kita nih, maka setiap yang kita baca pasti Pak, diniatkan tidak diniatkan, orang tua dapat pahala.
mau niat mau kagak. Sebab apa? Sebab dulu yang biasa biayain kita, yang nyekolahin kita, yang ngajarin kita orang tua kita. Bisa gede segini, bisa segini ini karena orang tua. Jadi otomatis kebaikan yang dilakukan oleh anak itu otomatis pahala kebaikannya akan sampai kepada orang tua. Sama juga ketika kita melakukan dosa. Kita berbuat dosa nih, mabok, kan? Minum bir, minum vodka, soka, whisky, brandy, macam-macam lah. Mabok. Orang tuanya yang di akhirat yang udah mati di kubur, ya berdosa juga, kiriman dosa. Wih, udah dosa apa ya? Anak lu mabok. Anak lu mabok. Ada habis mabok judi. Main poker, main gaple, main capsa, main tulisan, duitan. Ada dosa apa? Anak lo judi, anak lo judi. Udah judi dapat lagi besok kiriman apa dosa apa lagi nih? Anak lo zina, sono di puncak, 300. 300. Aduh. Punya anak makanya berat Pak orang tua tuh. Makanya anak itu aman. Anak bagus kita dapat kebagusan, anak jelek juga karena itu didikan kita. Itu pabriknya kita cetak, anak kita yang nyetak. Bagus dapat bagus, jelek ya dapat jelek. Mudah-mudahan dengan pengajian ini kita bisa mendidik anak-anak kita yang soleh dan solehah, nurut sama orang tuanya dan mengerti ilmu agama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bihaqil Fatihah wa sabil masani minal Qur'an Allah tanawabal khair wa najilana minal khair wa antu amilana mu'amalataka Allah fa'adiyalina wa angbusi wa ahbabina min kulli mihnati wa fitati wa syawadir innaka walikul khair wa tafadilun bihaqil khair wa mu'tin likul khair ya arhamar rahimin ya farijal hamd kasifar gham ya man li'abdi aghfir wa yarham ya wafiyah subhanakallahumma wa ta'ala biya salam wa ahmudawahum alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.